Pak Ter, selamat malam. Baik, saya Malam. senang sekali dengan presentasi itu, dan saya coba melihat ini pendapat Pak Ter dan mungkin juga kita yang lain tentang korupsi yang terjadi secara struktural birokrasi gitu ya, di negara kita yang punya hubungan dengan human development. Secara struktural birokrasi itu mereka yang menciptakan hukum, baik secara administratif atau juga hukum legal gitu ya. Tapi tetap saja terjadi korupsi. Nah, pertanyaan saya dalam hubungan dengan human development tadi, apakah mereka yang korupsi dalam birokrasi ini, agak sedikit pertanyaan agak sedikit lucu nih, apakah proses development-nya itu sudah berhenti atau masih terus berlanjut? Jika berhenti, apakah mereka itu masih layak disebut manusia? Gitu? Karena human development-nya itu berhenti. Atau jika masih berlanjut, maka apakah proses human development-nya itu pada tatanan kapabilitas tadi, apa yang mengalami masalah selain moral dalam konteks kapabilitas tadi? Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bruder Tio, terima kasih. Memang itu benar, sangat menarik bahwa orang yang terjebak di dalam sistem struktur, misalnya dia melakukan korupsi struktural, karena itu reformasi struktural harus diikuti dengan misalnya reformasi hukum. Tapi itu tidak cukup. Reformasi hukum perlu juga ada reformasi moral, misalnya secara pribadi. Tapi itu juga tidak cukup. Reformasi moral harus dikaitkan juga misalnya reformasi kultural. Tapi semua itu ada kaitan dengan apa yang Hannah Arendt bilang, gerakan bersama, kekuatan bersama, untuk melihat hal-hal yang terjadi secara birokratis tadi, gerakan bersama. Nah, saya teringat itu Mahfud MD, dia bilang ya mafia birokrasi bisa itu suatu mafia yang besar di negara kita, semacam jaringan-jaringan yang sudah ya sangat itu, dan membuat orang-orang yang berada di birokrasi itu buta terhadap dirinya sendiri karena sistemnya sudah membentuk dia. Dia buta terhadap diri. Karena itu reformasi moral harus diikuti dengan reformasi kultural, tapi juga perlu ada gerakan bersama untuk menilai itu. Ya. Dan tapi di situ human kapabilitas manusia justru dilihat bukan lagi kapabilitas dalam arti personal, tapi kapabilitas kolektif. Kapabilitas kolektif. Mungkin itu kapabilitas kolektif untuk dibuat untuk menandingi inkapabilitas kolektif. Itu orang yang terjerat dalam sistem dan dia korupsi di dalam sistem. Itu kan kerapuhan sebuah sistem. Kerapuhan sebuah sistem yang besar hanya bisa dihadapi dengan kapabilitas kolektif dalam sistem itu secara besar. Ya, itu baik dalam transformasi moral, kultural, politik, tapi juga kerohanian sebenarnya. Sebenarnya kegagalan dalam politik kita itu kehilangan aspek spiritualitas rohani. Karena kita negara beragama. Jadi kita menyebut Tuhan Tuhan, tapi cara kita menjalani hidup adalah orang-orang yang tidak bertuhan, ateis. Mungkin ateis lebih baik. Mungkin ada ateis yang tidak korupsi. Karena itu pertanyaannya, siapakah kita sebenarnya? Mungkin dalam konteks itu. Terima kasih, Bruder. Yo, terima kasih untuk pertanyaannya yang menarik.